Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man waffa. Amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Kembali lagi bersama saya Wildan Nur Firdaus. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tafsir ayat-ayat zakat, infak, sedekah, dan korupsi oleh amil zakat. Baik, pokok pembahasan yang akan kita kaji pada pertemuan kali ini yaitu adalah zakat, infak, dan sedekah. Kemudian seputar zakat, ya, diantaranya ada definisi zakat, kemudian syarat zakat, penerima zakat, ancaman bagi penerima zakat, tafsir, ya, tentang zakat itu sendiri. Kemudian yang kedua ada infak dan sedekah, definisi infak dan sedekah, kemudian tafsir Al-Quran yang berbicara tentang infak dan sedekah. Kemudian yang terakhir adalah korupsi oleh amil zakat. Baik, kita masuk ke bab yang pertama yaitu zakat, ya. Definisi zakat. Zakat mempunyai beberapa arti, diantaranya yang pertama, an-nama atau tumbuh dan berkembang. Artinya bahwa harta yang dikeluarkan zakat darinya tidaklah akan berkurang, justru akan tumbuh dan berkembang lebih banyak. Faktanya sudah sangat banyak. Kemudian yang kedua, at-thaharah atau suci. Artinya bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi bersih dan membersihkan jiwa yang memilikinya dari kotoran hasad, dengki, dan bakhil atau pelit. Kemudian yang ketiga, as-salahu atau baik. Artinya bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi baik dan zakat sendiri akan memperbaiki kualitas harta tersebut dan memperbaiki amal yang memilikinya. Adapun zakat secara istilah adalah jenis harta tertentu yang pemiliknya diwajibkan untuk memberikannya kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu juga. Baik, selanjutnya yaitu syarat zakat. Seseorang akan terkena kewajiban zakat jika telah terpenuhi syarat-syarat di bawah ini. Yang pertama, harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang halal. Kemudian yang kedua, kepemilikan secara penuh. Yang ketiga, harta tersebut berkembang. Yang keempat, mencapai nisab. Yang kelima, melebihi kebutuhan pokok. Dan yang terakhir, haul. Yang dimaksud dengan haul adalah berputarnya harta tersebut dalam 1 tahun. Selanjutnya yaitu penerima zakat. Sebagaimana Allah telah jelaskan dalam firman-Nya, siapa saja yang dapat menerima zakat, ya, disebutkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, kemudian untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk di jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kita masuk kepada pembahasan ancaman bagi yang tidak berzakat. Disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 180, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat.
Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian kita sama-sama melihat tafsir dari surat Ali Imran ayat 180. Saya bacakan. Maksudnya, janganlah orang-orang yang bakhil itu menyangka, yaitu orang yang menahan sesuatu yang mereka miliki dari sesuatu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka berupa karunia-Nya seperti harta, kedudukan, ilmu dan sebagainya yang telah Allah berikan dan Allah anugerahkan kepada mereka. Dan Allah memerintahkan kepada mereka untuk mendermakan harta yang tidak akan memadorotkan mereka disebabkannya kepada hamba-hambanya yang lain. Namun mereka bakhil akan hal tersebut. Mereka menahannya dari hamba-hamba Allah dan mereka berpikir bahwa itu lebih baik buat mereka, akan tetapi itu justru lebih buruk buat mereka dalam agama dan dunia mereka sekarang maupun nanti. Selanjutnya kata Allah, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang mereka bakhilkan itu kelak akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Maksudnya, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan harta yang mereka bakhilkan itu sebagai kalung pada leher-leher mereka seraya mereka disiksa dengannya. Dalam sebuah riwayat dikatakan, innal bakhila yumthalu lahu maluhu yaumal qiyamati syuja'an aqra'a lahu zabibatani thumma ya'khudhu bilihzin mataihi yaqulu ana maluka ana kanzuka. Sesungguhnya orang yang bakhil itu pada hari kiamat, hartanya akan dijadikan seekor ular jantan yang botak yang memiliki 2 taring. Kemudian ia akan mematok kedua rahang pemiliknya seraya berkata, saya adalah hartamu, saya adalah harta simpananmu. Lalu Rasulullah SAW membaca ayat ini untuk membenarkannya. Orang-orang pelit atau orang-orang bakhil terhadap hartanya itu menyangka bahwa kebakhilan mereka berguna bagi mereka dan akan menyelamatkan mereka. Namun ternyata perkaranya terbalik secara total. Bahkan kebakhilan mereka itu menjadi mudarat paling besar bagi mereka dan penyebab bagi siksaan atas mereka. Selanjutnya, walillahi mirathus samawati wal ard. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Maksudnya, Allah Subhanahu wa taala adalah raja atas segala raja. Dan seluruh raja-raja kembali kepada pemiliknya. Dan hamba-hamba akan kembali dari dunia dengan tidak membawa apa-apa dari dirham dan dinar, dan tidak juga harta lainnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Kata Allah, sungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan. Quran surat Maryam ayat 40. Perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab awal dan sebab akhir, di mana kedua sebab itu mengharuskan seorang hamba tidak bakhil dengan harta yang telah Allah berikan kepadanya. Yang pertama, Allah mengabarkan tentang sesuatu yang ada pada hamba dan miliknya itu merupakan karunia dari Allah dan nikmatnya dan bukan milik hamba tersebut. Bahkan sekiranya bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala atasnya dan kebaikannya, niscaya tidak akan ada sama sekali pada dirinya sesuatu pun daripadanya. Maka tindakan bakhilnya itu menghalangi karunia Allah dan kebaikannya, karena kebaikannya itu mengharuskan ia berbuat kebaikan juga kepada hamba-hambanya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Barang siapa yang meneliti dengan seksama bahwa apa yang ada padanya itu merupakan karunia dari Allah, niscaya dia tidak akan menahan karunia itu, yang tidak akan memudaratkannya, akan tetapi justru berguna bagi dirinya, pada hatinya, hartanya, dan bertambahnya iman serta terpelihara dari bencana. Kemudian yang kedua, Allah menyebutkan bahwa apa yang ada pada tangan hamba-hamba itu semuanya kembali kepada Allah dan diwarisi oleh Allah. Dan Allah adalah sebaik-baik pewaris, maka tidak ada artinya bersikap bakhil pada sesuatu yang akan hilang darimu dan akan berpindah kepada selain dirimu. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab balasan. Seraya berfirman,
Wallahu bima ta'maluna khabir. Pada penutup ayat, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Apabila Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui pada perbuatan-perbuatan kalian seluruhnya, ya, dan hal itu mengharuskan adanya balasan yang baik bagi kebaikan dan hukuman atas kejahatan, niscaya tidaklah akan terlambat seseorang yang dalam hatinya ada iman walau seberat biji sawi untuk berinfak, di mana dia akan memperoleh balasan dan dia tidak akan bahagia dengan menahan infak yang akan membuat dirinya mendapat hukuman. Baik, ma'asyiral muslimin yang berbahagia, selanjutnya kita akan memasuki bab infak. Ya, infak dari akar kata nafaqah, nun, fa, dan qaf, yang mempunyai arti keluar. Dari akar kata inilah muncul istilah nifaq atau munafiq, yang mempunyai arti orang yang keluar dari ajaran Islam. Kata infak yang huruf akhirnya mestinya qaf, oleh orang Indonesia dirubah menjadi huruf kaf sehingga menjadi infak. Maka infak juga bisa diartikan mengeluarkan sesuatu atau harta untuk sesuatu kepentingan yang baik maupun kepentingan yang buruk. Ini sesuai dengan firman Allah yang menyebutkan bahwa orang-orang kafir pun menginfakkan harta mereka untuk menghalangi jalan Allah. Sedangkan infak secara istilah adalah mengeluarkan sebagian harta untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti menginfakkan harta untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kemudian selanjutnya yaitu sedekah. Secara bahasa dari akar kata sodako yang terdiri dari 3 huruf, sod, dal, qaf, berarti sesuatu yang benar atau jujur. Kemudian orang Indonesia merubahnya menjadi sedekah. Sedekah bisa diartikan mengeluarkan harta di jalan Allah sebagai bukti kejujuran atau kebenaran iman seseorang. Kemudian kita bacakan tafsirnya. Allah berfirman kepada Rasulnya dan kepada orang yang menempati kedudukannya, pemimpin, seraya memerintahkannya dengan apa yang dapat menyucikan orang-orang mukmin dan menyempurnakan iman mereka. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah zakat dari sebagian mereka, ya, yakni zakat yang diwajibkan. Dengan zakat itu kamu membersihkan mereka dari dosa-dosa dan akhlak tercela, dan menyucikan mereka, yakni menumbuhkan dan menambahkan akhlak-akhlak mereka yang baik dan amal mereka yang soleh, menambah pahala mereka di dunia dan di akhirat, menyuburkan harta mereka. Lalu wasalli alaihim, dan berdoalah untuk mereka, yakni untuk orang-orang mukmin secara umum dan secara khusus pada waktu mereka membayarkan zakatnya kepadamu. Inna salata sakanul lahum, sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, yakni ketenangan bagi hati mereka dan kegembiraan bagi mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar doamu dengan menerima dan mengabulkan, lagi maha mengetahui, yaitu tentang keadaan dan niat hamba-hambanya. Kemudian dia akan membalas masing-masing pelaku sesuai dengan amalnya dan niatnya. Kemudian Nabi melaksanakan perintah Allah, memerintahkan mereka bersedekah serta mengutus amil-amil untuk mengambilnya, dan jika ada yang datang membawa zakatnya, maka Nabi mendoakan kebaikan untuknya dan mendoakan keberkahan atasnya. Quran surat At-Taubah ayat 103. Baik, ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kita masuk kepada bab korupsi, ya, bagi amil zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 161, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana linabiyyin ay yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. Tafsiran dari ayat ini yaitu
Berkhianat adalah menyembunyikan harta ghanimah dan berkhianat kepada setiap harta yang dipegang oleh seseorang. Ghulul ini adalah haram ya, menurut ijma, bahkan ia termasuk dalam dosa besar. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat yang mulia tersebut dan ayat-ayat lainnya dari nas-nas yang ada, Allah mengabarkan bahwasanya tidaklah patut dan tidak mungkin seorang nabi itu melakukan khianat. Karena berkhianat itu sebagaimana yang telah Anda ketahui termasuk dosa-dosa yang besar dan sejahat-jahatnya aib. Kemudian, sungguh Allah telah memelihara para nabinya dari segala hal yang mengotori dan menjatuhkan mereka. Dan Dia menjadikan mereka orang-orang yang terbaik akhlaknya di seluruh alam dan orang yang paling bersih jiwanya. Allah membersihkan, membaikkan dan menyucikan mereka sebagai tempat risalahnya dan kandungan hikmahnya. Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan. Bagaimana tercantum dalam surat Al-An'am ayat 124 tadi. Seorang hamba itu hanya cukup dengan mengetahui salah seorang dari mereka para nabi. Niscaya Dia akan memastikan keselamatan mereka dari setiap hal yang membuat mereka tercela, dan tidaklah dibutuhkan dalil bantahan atas celaan yang dikatakan mereka dari musuh-musuh mereka. Karena pengetahuannya tentang kenabian, mereka menuntut harusnya ada penolakan terhadap hal itu. Kemudian Allah membuat ancaman bagi orang yang berbuat khianat dalam firman-Nya, barang siapa berkhianat dalam urusan barang rampasan itu, maka pada hari kiamat dia akan datang dengan membawa sesuatu yang dikhianatkannya itu. Maksudnya pembawa ghanimah itu membawanya dengan cara memikulnya di atas punggungnya, baik harta itu berupa hewan maupun barang atau selainnya, di mana dia akan disiksa dengannya pada hari kiamat. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang dia kerjakan, pembalasan setimpal. Seorang yang berkhianat atau orang lain masing-masing akan diberikan ganjaran atas dosanya seukuran apa yang dikerjakannya, sedang mereka tidak dianiaya. Maksudnya tidak ditambah kejelekan mereka dan tidak pula mengurang sedikit pun kebaikan mereka. Kita simak dengan baik perlindungan proteksi yang terkandung dalam ayat yang mulia tersebut ketika Allah menyebutkan hukuman bagi orang-orang yang berkhianat dan bahwa Dia akan datang pada hari kiamat dengan membawa harta yang dikhianatinya itu, dan ketika Allah akan menyebutkan tentang balasannya. Kemudian tindakan Allah membatasi kepada pelaku ghulul atau korupsi mengisyaratkan bahwa selain orang tersebut dari berbagai pelaku kejahatan lainnya terkadang tidak dipenuhi balasannya. Maka Allah menyebutkannya dengan lafaz yang umum yang meliputi semua orang yang berkhianat dan selainnya. Tafsir As-Sa'di. Kemudian saya akan memaparkan beberapa hadis yang terkait dengan korupsi oleh amil zakat. Hadis yang pertama yaitu hadis tentang harta zakat yang dikorupsi akan dikalungkan di leher. Hadis dari Umar radhiyallahu anhu, qala Ibnu Jarir haddatsana Ahmad ibnu Abdurrahman ibni Wahab haddatsana Abdullah ibnu Wahab akhbarani Amru ibnu al-Harith anna Musa ibn Jubair haddatsahu anna Abdullah ibn Abdurrahman ibn al-Hubbab al-Ansari haddatsahu anna Abdullah ibn Unaisin haddatsahu annahu tadzakara huwa wa Umar ibn al-Khattab yawman as-sadaqah faqala alam tasma' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina dzakara ghulul as-sadaqah man ghalla minha ba'iran aw syatan fa innahu yahmiluhu yaumal qiyamah. Qala Abdullah ibnu Unais bala. Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepadaku Ahmad ibnu Abdurrahman ibnu Wahab telah menceritakan kepadaku Abdullah ibnu Wahab telah menceritakan kepadaku
Amr ibnul Harith bahwa Musa ibnu Jubair pernah menceritakan kepadanya bahwa Abdullah ibnu Abdurrahman ibnu Habbab al-Ansari pernah menceritakan kepadanya bahwa Abdullah ibnu Unais pernah menceritakan kepadanya bahwa pada suatu hari Abdullah ibnu Unais dan Umar ibnu Khattab mengenang kembali saat permulaan diwajibkan zakat. Lalu Umar berkata, "Tidakkah kamu pernah mendengar sabda Rasulullah SAW ketika menuturkan masalah gulul, pengkhianatan atau penggelapan atau korupsi harta zakat, yaitu barang siapa yang menggelapkan seekor unta atau seekor kambing dari harta zakat, maka sesungguhnya kelak di hari kiamat ia bakal menggendongnya." Maka Abdullah ibnu Unais menjawab, "Memang aku pernah mendengarnya." Baik, hadis berikutnya yaitu hadis tentang siksa kubur bagi koruptor zakat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Haddatsana Abu Muawiyah, haddatsana Abu Ishaq al-Fazari an Ibnu Jurayj, haddatsani Mambud, rajulun min ali Abi Rafi' an al-Fadl bin Ubaidillah bin Abi Rafi' an Abi Rafi' qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla al-'asra rubbama dhahaba ila bani Abdil Ashhal فيتحدث معهم حتى ينحدر المغرب. قال أبو رافع فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا إلى المغرب إذ مر بالبقيع فقال أف لك مرتين فكبر في ذرعي وتأخرت وظننت أنه يريدوني فقال ما لك امشي. قال قلت أحدثت حدثا يا رسول الله. قال وما ذاك. قلت أففت بي. قال لا ولكن هذا قبر فلان بعثته ساعيا على آل فلان فغل نمره فدرع الآن مثله من نار. Dikatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Abu Ishaq al-Fazari dari Ibnu Jurayj telah menceritakan kepadaku Manbud, seorang lelaki dari keluarga Abu Rafi', dari Al-Fadl ibnu Abdullah ibnu Abu Rafi' dari Abu Rafi' yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW sehabis sholat asar ada kalanya pergi menuju tempat Bani Abdul Ashhal. Lalu beliau berbincang-bincang dengan mereka hingga waktu maghrib tiba. Abu Rafi' mengatakan ketika Rasulullah SAW sedang berjalan dengan langkah yang cepat untuk melakukan sholat maghrib, beliau memakai jalan yang dilewati Baqi'. Lalu beliau bersabda, celakalah kamu. Lalu beliau menempel pada bajuku hingga aku mundur, dan aku menduga yang beliau maksud diriku. Tetapi beliau bersabda, mengapa kamu? Aku menjawab, apakah telah terjadi sesuatu pada dirimu wahai Rasulullah? Beliau bertanya, mengapa demikian? Kemudian Abu Rafi' berkata, sesungguhnya tadi engkau berkata kepadaku. Nabi SAW menjawab, tidak, tetapi ini adalah kuburan si Fulan. Ia pernah kutugaskan untuk memungut zakat di kalangan Bani Fulan, dan ternyata ia menggelapkan ataupun mengkorupsi sebuah baju namirah. Kini dirinya memakai baju yang semisal dari api neraka. Naudzubillah min dzalik waliyadzubillah. Taib, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari materi pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.